Kita akan lanjutkan ke episode 256, di mana Xiao Yan mulai menghadapi kekuatan misterius baru yang muncul dari sisi lain dunia, dan awal dari konflik baru yang akan menandai babak era kehidupan. Ledakan energi kelabu kembali menghantam lingkaran cahaya emas, membuat udara bergetar. Xiao Yan dan gurunya berdiri di tengah badai kekuatan kuno yang menghancurkan, namun tidak ada yang mundur. Guru Xiao Yan menurunkan tangannya perlahan, dan cahaya emas yang mengelilingi tubuhnya mulai berdenyut lembut seperti detak jantung. Xiao Yan, dengarkan baik-baik. Segel ini dibangun dengan prinsip jiwa sebagai fondasi, bukan kekuatan. Karena itu, hanya api kehidupan yang bisa menutup retakan ini. Xiao Yan mengepalkan tangan, napasnya berat. Tapi guru, jika kau menggunakan api itu, sebagian jiwamu akan lenyap. Sang guru tersenyum tipis. Seorang guru akan selalu menyiapkan jalan bagi muridnya. Itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Xiao Yan terdiam. Hatinya mendidih, bukan karena marah, melainkan karena takut kehilangan. Guru adalah satu-satunya orang yang selalu membawa cahaya dalam kegelapan hidupnya. Seseorang yang membuatnya menjadi pria dan pejuang yang ia banggakan hari ini. Bangkitnya jiwa diabolik. Kabut kelabu berkumpul kembali membentuk tubuh raksasa. 3 mata hitam itu berputar, menatap dengan hawa jijik. Pengorbanan? Jiwa manusia selalu lucu. Gumam makhluk itu. Energinya beriak, menciptakan hembusan angin yang membuat pohonan di jauh sana ikut tumbang bersamaan. Sebelum kau menyalakan api itu, tubuhmu akan kurobek terlebih dahulu. Tiba-tiba, kabut kelabu berubah menjadi ribuan bilah tajam jiwa yang meluncur seperti hujan panah. Kecepatan mereka membuat udara terdengar seperti sobekan kain. Xiao Yan langsung melompat ke depan gurunya. Skyfire Armor. Api 3 warna meledak dari tubuhnya, membentuk lapisan pelindung yang berputar. Benturan antara bilah jiwa dan api menciptakan percikan hitam kelabu yang menghancurkan tanah di sekitar. Jangan halangi aku, Xiao Yan. Suara gurunya menggema, tapi Xiao Yan menggeleng keras. Aku tidak akan berdiri melihatmu mengorbankan dirimu sendirian. Namun serangan jiwa diabolik terlalu banyak. Armor api Xiao yang mulai retak seperti kaca. 1, 2, 3 lapis pecah. Lapisan terakhir pecah, membuat Xiao yang terdorong jauh ke batu besar. Tubuhnya terpental, tapi ia memaksa berdiri. Darah mengalir dari bibirnya. Guru menyalakan api kehidupan. Sang guru mengangkat tangan. Udara seketika sunyi. Sebuah api berwarna putih keperakan muncul di telapak tangannya. Api yang tidak panas, tidak dingin, namun membuat seluruh alam seperti menahan napas. Api itu bercahaya terlalu murni, terlalu hening, seolah setiap percikannya adalah bagian dari jiwa seseorang. Jiwa diabolik menggeram. Api itu, dasar kau makhluk terkutuk. Guru Xiao yang memejamkan mata. Dengan ini, aku berikan 1 bagian hidupku untuk menutupmu kembali. Ia menekan telapak tangannya ke tanah retak tempat segel berada. Segel itu langsung menyala dengan cahaya perak. Retakan yang tadinya melebar mulai menutup sedikit demi sedikit. Energi kelabu memekik, berusaha melawan. Xiao yang tersentak. Guru, tidak, tubuhmu. Dari punggung sang guru, serpihan cahaya mulai terkupas seperti debu bintang. Kekuatan hidupnya perlahan menguap, diserap ke segel. Namun gurunya tidak berhenti. Xiao Yan, kuatlah, karena dunia ini suatu hari akan menjadi bebanmu. Jiwa diabolik mengamuk. Merasa terancam, jiwa diabolik mengerahkan energi besar. Angin kegelapan meledak, memaksa medan spiritual di sekitarnya runtuh. Aku tidak akan disegel lagi. Serangan yang lebih besar dan padat mengarah langsung ke sang guru, cukup untuk membuat gunung runtuh sekali hantam. Xiao yang berteriak, tidak. Api 3 warnanya meledak keras hingga membentuk naga api yang melesat ke arah energi kelabu. Naga itu menabrak badai kelabu. Boom! Ledakan cahaya melahap langit, memutihkan dunia dalam sekejap. Ketika cahaya mereda, jiwa diabolik terlempar mundur beberapa langkah, tubuh kabutnya berkedip-kedip tak stabil. Xiao yang berdiri di depan gurunya, meski tubuhnya gemetar dan darah menetes dari lengan hingga tanah. Guru, aku tidak akan membiarkanmu mati. Namun sang guru justru tersenyum lembut.
Aku tidak mati, Xiao Yan hanya akan tertidur sangat lama. Cahaya api kehidupan semakin terang. Segel semakin menutup. Tapi jiwa diabolik belum menyerah. Dan pertempuran belum selesai. Episode 257. Harga sebuah segel. Ledakan energi terakhir dari benturan naga api Xiao Yan dan badai jiwa-jiwa diabolik masih menggema di tebing-tebing sekitar. Asap hitam bergulung naik ke langit, menutupi matahari. Udara berbau logam, bercampur hawa dingin yang mematikan. Xiao yang berdiri tegak, atau mencoba untuk tegak. Seluruh tubuhnya bergetar, kulitnya penuh luka sobek akibat serangan jiwa. Tetapi kedua matanya tetap tidak berkedip, terfokus pada makhluk kelabu raksasa di depannya. Guru Xiao Yan, yang kini tubuhnya memancarkan cahaya perak yang semakin redup, masih berlutut di atas segel kuno. Api kehidupan yang menyala di tangannya terus memancar, menutup retakan perlahan-lahan. Namun, jelas terlihat, tubuh sang guru mulai semakin transparan. "Guru, tahan sedikit lagi," seru Xiao Yan, suaranya serak. Sang guru membuka mata dan tersenyum. "Tugas guru adalah memberi muridnya waktu, dan waktumu hampir habis." Jiwa diabolik mencoba penetrasi terakhir. Jiwa diabolik menggeram keras. Suara itu membuat tanah retak dalam radius puluhan meter. Kabut kelabu yang membentuk tubuhnya menyatu lalu meruncing menjadi lengan besar seperti tombak. "Aku tidak akan kembali ke dalam kegelapan itu." Tombak kabut itu terangkat, mengumpulkan energi destruktif yang bahkan membuat udara bergetar. Xiao yang merasakan kepanikan menusuk dadanya, namun api di dalam tubuhnya justru menyala lebih kuat. "Jika kau ingin menyentuh guruku, kau harus melewati aku dulu." Dia mengepalkan tangan. Api 3 warna menyala, tetapi berbeda dari sebelumnya, lebih padat, lebih dingin, dan jelas lebih stabil. "Sisa api kehidupanku, jangan mengecewakanku." Xiao Yan, suara sama gurunya bergema dalam hatinya. Xiao Yan mengangkat kedua tangan. "Heavenly Flame, Trificial Lotus, Form Ultima." Lotus api 3 warna terbentuk di udara. Kali ini ukurannya lebih besar dari biasanya. Setiap kelopak melepaskan riak panas yang membuat kabut kelabu bergetar ketakutan. Jiwa diabolik meraung. "Bocah, api itu..." Xiao yang mendorong kedua telapak tangannya ke depan. "Pergilah." Lotus api meledak, mengubah langit menjadi lautan cahaya. Ledakan yang mengubah surga. Bom! Suara ledakannya seperti gunung meletus. Gelombang kejut menyapu puluhan kilometer, mencabik pepohonan, membalik bebatuan, dan membuat langit seolah pecah. Energi lotus mengembuskan cahaya putih, merah, dan biru, menyapu jiwa diabolik tepat di tengah tubuhnya. Kabut kelabu memekik panjang, seperti ribuan jeritan ditarik keluar sekaligus. Tubuh jiwa diabolik koyak. Kelopak-kelopak kabut terlempar. 3 mata hitamnya bergetar, lalu retak. "Tidakkah?" Makhluk itu terdorong mundur, masuk kembali ke arah segel yang perlahan menutup. Api kehidupan sang guru berubah semakin terang, memaksa semua sisa kabut tersedot kembali. Xiao yang terjatuh berlutut, nafasnya tercekat, mata telinganya menekan rasa pusing, energi dokinya hampir habis total. Namun, ia masih menatap gurunya. Pengorbanan itu selesai. Segel kuno melepaskan cahaya perak yang membumbung ke langit. Setelah beberapa detik panjang, kilau itu meredup dan segel kembali tenang. Jiwa diabolik hilang. Dunia akhirnya sunyi. Xiao yang menarik napas lega, tetapi ekspresinya berubah saat melihat gurunya. Tubuh sang guru kini nyaris transparan. Hanya sisa-sisa cahaya tipis yang membentuk siluetnya. "Guru." Sang guru menatapnya dengan lembut, senyum kecil di bibirnya. "Jangan menangis, Xiao Yan. Perjalananmu baru dimulai. Benua ini sekarang ada di pundakmu." Xiao yang menggigit bibir hingga berdarah. "Tidak, tidak, aku masih butuh bimbinganmu. Aku masih harus..." "Sudahlah," ucap sang guru pelan. "Aku bangga melihat sejauh ini kau berjalan, dan aku yakin kau akan melampaui semua orang, termasuk diriku." Cahaya tubuh sang guru mulai naik ke udara, berubah menjadi serpihan-serpihan kecil seperti kunang-kunang perak. "Guru!" teriak Xiao Yan, meraih serpihan itu, tapi menembusnya seperti udara.
Bertumbuhlah, Xiao Yan, dan suatu hari kita akan bertemu lagi. Dengan kata-kata terakhir itu, sang guru menghilang, hanya meninggalkan cahaya perak yang mengambang pelan sebelum lenyap sepenuhnya. Xiao Yan berlutut, dunia terasa hening, terlalu hening. Di antara batu-batu retak dan tanah hangus, hanya isak kecil yang terdengar. Guru, aku bersumpah pengorbananmu tidak akan sia-sia. Di balik kesedihan itu, api dalam hatinya menyala lebih kuat dari sebelumnya. Dan jalan Xiao yang menuju puncak dunia baru saja berubah selamanya. Episode 258. Jejak terakhir sang guru. Angin lembah berdesir pelan, seakan ikut berduka bersama Xiao Yan. Tanah masih hangus, bebatuan terbelah, dan aroma energi jiwa yang tersisa di udara membuat segalanya seperti dunia yang baru saja dilanda akhir zaman. Xiao yang berdiri perlahan, menggenggam tanah di mana gurunya terakhir kali berlutut. Butiran abu perak, sisa terakhir api kehidupan, masih terasa hangat seperti jejak kekuatan yang enggan padam. Ia memasukkan abu itu ke dalam kantong kecil dari kain hitam, memeluknya sesaat. Guru, aku akan menjaganya. Suaranya rendah, tetapi penuh tekad yang menggema dalam hati. Namun ia tahu, kesedihan tidak boleh menahannya terlalu lama. Benua Douki masih terancam, dan jiwa diabolik belum sepenuhnya hilang, hanya tersegel kembali. Retakan tak terlihat. Saat Xiao yang menatap segel yang kini tampak tenang, ia merasakan sesuatu yang mengusik perasaannya. Dorongan kecil, sangat kecil, seperti denyutan halus dari dalam tanah. Tidak menakutkan, tidak mengancam, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. Segel ini, apakah benar-benar stabil? Gumamnya. Tiba-tiba, krek, sebuah retakan samar muncul di bagian tepi segel. Sangat tipis, nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan benar. Energi kelabu tidak keluar, tapi retakan itu seperti bekas goresan yang tidak seharusnya ada. Xiao yang mengusapnya dengan dua jarinya, tetapi retakan itu tidak hilang. Aku harus lebih kuat, kalau tidak, segel ini akan runtuh lagi. Tekadnya mengeras. Jika gurunya memberikan hidupnya untuk memperkuat segel, maka Xiao yang akan memberikan seluruh masa depannya untuk menjaga dunia ini tetap aman. Datangnya angin baru. Xiao Yan. Sebuah suara dari kejauhan terdengar. Xiao yang menoleh dan melihat siluet berlari cepat menuruni bukit. Sun Er. Sun Er langsung memeluknya begitu tiba, meski tubuh Xiao yang masih penuh luka dan tanah. Apa yang terjadi di sini? Energi yang terasa dari kejauhan mengerikan sekali. Xiao yang tidak langsung menjawab. Ada ketenangan dalam pelukan itu, ketenangan yang ia butuhkan setelah kehilangan besar. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Guru telah pergi." Sun Er tersentak, memegang bahu Xiao yang lebih erat. "Xiao Yan, aku turut berduka, tapi kau sudah melakukan apapun yang kau bisa." Xiao Yan menggeleng. Belum cukup. Jiwa diabolik belum dihancurkan sepenuhnya. Retakan segel masih ada. Dan aku merasakan ada sesuatu yang membangunkannya. Sun Er menatapnya, wajahnya berubah serius. "Kalau begitu, ada seseorang yang harus kau temui." Xiao yang mengerutkan dahi. "Siapa?" "Tetua klan Gu yang menyimpan kitab kekosongan. Mereka tahu apapun yang berkaitan dengan makhluk jiwa kuno. Jika ada jawaban tentang jiwa diabolik, itu ada di sana." Xiao yang menatap segel untuk terakhir kalinya. Angin kering menerbangkan debu, seolah melambai perpisahan. "Kalau begitu, kita berangkat sekarang." Perjalanan dimulai kembali. Mereka berdua meninggalkan lembah itu. Xiao yang masih sesekali menoleh, seakan takut jika retakan itu tiba-tiba melebar. Namun ia tahu, jika ia tetap tinggal, ia tidak akan bisa bergerak maju. Di kejauhan, langit tampak cerah. Cahaya matahari sore memantul pada rambut hitamnya yang berantakan, seolah menyinari jalan baru yang menunggu. Namun saat Xiao yang melangkah lebih jauh, bayangan samar keluar dari balik bebatuan dekat segel. Sosok kecil seperti anak-anak, tubuhnya transparan, bermata hitam kelabu, dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah mungil itu. Ia berbisik pelan. Suaranya seperti sepihan logam bergesekan. "Kita akan bertemu lagi, Xiao Yan." Sosok itu menghilang dalam kabut ringan.
Episode 259, Anak Kabut yang Mengikutinya. Perjalanan menuju wilayah klan Gu memakan waktu berhari-hari. Langit di atas mereka cerah, tetapi Xiao yang merasa ada sesuatu yang tidak selaras dengan alam. Setiap kali ia menutup mata untuk merasakan aliran dou qi di sekitarnya, selalu ada getaran kecil, seperti bayangan yang mengikuti dari kejauhan. Sun Er berjalan di sampingnya, sesekali melirik wajah Xiao Yan. Kau terlihat gelisah sejak kita meninggalkan lembah segel. Apa kau merasakan sesuatu? Xiao Yan menghela napas. Aku tidak yakin, tapi sejak segel itu, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dari balik dunia ini. Tidak tampak, tapi ada. Sun Er menunduk sejenak, berpikir, jika itu benar, maka ini semakin penting. Kitab kekosongan milik klan kami mungkin menjelaskan bentuk makhluk jiwa selain jiwa diabolik. Xiao Yan mengangguk, tetapi pikirannya tetap gelap. Di belakang pikirannya, bayangan anak kecil bermata kelabu itu terus mengganggunya. Senyum tipis yang terlalu menenangkan untuk makhluk dari kegelapan. Desa kabut senja. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan kuno Gu. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada pedagang, bahkan hewan ternak tidak tampak. Hanya kabut tipis yang mengambang rendah, menyelimuti tanah seperti selimut perak. Xiao yang menajamkan inderanya. Aneh, desa sekecil ini biasanya ramai. Tapi, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Di sisi jalan, ia melihat sesuatu. Bayangan anak kecil itu berdiri sendirian. Tubuhnya samar, transparan, namun matanya yang gelap menatap lurus padanya. Senyumnya tetap sama, tenang, manis, dan kosong. Xiao Yan merinding. Sun Er melihat ke arah yang sama. Tetapi, Xiao Yan, kau melihat apa? Xiao Yan mengerutkan kening. Kau tidak melihat anak kecil itu? Sun Er menggeleng cepat. Tidak ada siapapun. Xiao Yan mengambil langkah kecil mendekat, dan bayangan itu berbalik. Berlari ke arah gang sempit seperti mengajak untuk mengikuti. Xiao Yan langsung mengejarnya. Sun Er, tunggu di sini. Xiao Yan. Namun ia sudah menghilang di tikungan. Kejar-kejaran di kabut. Gang itu sempit dan sunyi. Kabut semakin tebal. Di kejauhan, siluet anak itu berlari pelan. Setiap langkahnya tidak meninggalkan suara. Xiao Yan menambah kecepatan. Berhenti, apa kau makhluk dari segel itu? Anak itu tidak menjawab, hanya menoleh sedikit, memberikan senyum tipis yang terasa seperti ejekan halus. Tiba-tiba ia berbelok ke sebuah rumah tua yang pintunya setengah terbuka. Xiao Yan masuk tanpa ragu. Begitu ia melangkah, brak, pintu menutup keras di belakangnya. Gelap, sepi, tidak ada suara, dan anak itu berada tepat di tengah ruangan, menatapnya lurus. Percakapan dari dunia yang tidak seharusnya ada. Xiao yang mendekat perlahan, aura dou qi menyala di sekeliling tubuhnya. Siapa kau? Kenapa kau mengikutiku? Anak itu berkedip pelan. Ketika ia berbicara, suaranya kecil dan lembut, tetapi gema anehnya membuat bulu kuduk meremang. Aku bukan musuhmu. Xiao yang mempersempit mata. Jangan bohong. Aura gelap itu datang darimu. Kau bagian dari jiwa diabolik, bukan? Namun anak itu menggeleng. Tidak, aku sisanya. Sisa? Anak itu mendongak. Dalam mata gelapnya, ada garis samar cahaya perak. Sisa dari api gurumu. Xiao yang terbelalak. Apa maksudmu? Anak itu mendekat perlahan. Jemari kecilnya menyentuh dada Xiao Yan. Dan seketika, Xiao yang merasakan hawa hangat mengalir ke tubuhnya. Bukan panas, bukan dingin, melainkan kehangatan jiwa. Ketika ia menutup segel, sebagian dari jiwanya tidak hilang. Sebagian tersangkut olehku. Xiao yang mundur selangkah, bingung. Jadi, kau membawa sebagian jiwa guruku. Anak itu mengangguk kecil. Ya, dan kini aku tersambung denganmu. Kebenaran yang mengguncang. Xiao yang menatap anak itu dengan campuran amarah dan harapan. Jika kau memiliki bagian dari jiwanya, maka apakah dia masih hidup? Anak itu tersenyum. Kali ini bukan senyum menakutkan, tapi lembut.
Ia tidak mati. Ia tertidur dalam kegelapan. Xiao Yan menahan napas. Bisakah aku membangunkannya? Anak itu menurunkan tangan pelan, menatap dalam ke mata Xiao Yan. Jika kau mampu menemukan tubuh barunya dan mengalahkan sisa kegelapan yang terikat padaku. Xiao Yan mengepalkan tangan kuat-kuat. Matanya menyala dengan harapan dan tekad baru. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Aku akan membawanya kembali. Anak itu tersenyum lagi. Namun sebelum Xiao Yan dapat bertanya lebih banyak, tubuh anak itu memudar seperti kabut yang tertiup angin. Temukan aku di alam kekosongan. Dan ia menghilang. Xiao Yan berdiri sendirian di rumah tua itu. Nafasnya berat, tapi matanya penuh cahaya baru. Guru, tunggulah aku. Episode 260. Bayangan yang muncul dari retakan. Angin malam berembus pelan, membawa sisa panas dari pertarungan dahsyat yang baru berakhir. Tanah yang terbentang di hadapan Xiao Yan tampak seperti ladang bencana. Rumput terbakar menjadi abu, bebatuan mencair seperti lilin, dan lekukan tanah membentuk pola lingkaran besar dari ledakan energi jiwa. Xiao Yan masih berdiri di titik pusat kehancuran itu. Napasnya terengah, tubuhnya penuh darah, tetapi matanya tetap menyala dengan tekad yang tak goyah. Di hadapannya, segel yang baru terbentuk bergetar pelan. Cahaya perak samar dari teknik pengorbanan gurunya masih terlihat, seolah menjaga dunia ini dari kehancuran lebih lanjut. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan merasakan itu sebelum ia melihatnya. Denyutan kecil, seperti helaan napas dari makhluk yang tertidur. Retakan tipis muncul di sisi kiri segel. Sangat kecil, tapi cukup membuat bulu kuduk Xiao Yan berdiri. Segelnya belum stabil, gumamnya. Belum sempat ia mendekat, hawa gelap muncul dari celah retakan itu. Awalnya hanya kabut kecil, kemudian meluas, membentuk pilar asap berputar yang mengangkat debu dan pasir ke udara. Dan dari dalam kabut itu, sebuah suara serak terdengar. Darah, tubuh, tuan. Xiao Yan langsung mengaktifkan Heavenly Flame. Api kemasa mengelilingi tubuhnya, bahkan tanah di bawah kakinya meleleh. Jadi kau belum benar-benar musnah, ujarnya sinis. Kabut berubah bentuk, memanjang seperti tubuh manusia kecuali bagian wajahnya, yang hanya terdiri dari sepasang mata merah membara. Mata itu menatap Xiao Yan dengan kebencian murni, seperti predator yang kehilangan tubuh dan kini hanya muncul sebagai kehendak. Yao Lao muncul di sisi Xiao Yan sebagai bayangan samar. Ini bukan tubuhnya, hanya sisa kehendak defisit. Tapi bahkan sisa seperti ini dapat mencuri tubuhmu jika kau lengah. Kabut itu berputar cepat dan memanjang seperti tombak hitam, menyambar Xiao Yan tanpa peringatan. Xiao Yan memantapkan kuda-kudanya, menghantamkan Heavenly Flame ke arah serangan itu. Api emas meledak, menyapu udara dengan gelombang panas yang membuat langit gelap memerah. Namun kabut itu tidak musnah. Ia menembus api, bergetar, lalu memecah menjadi puluhan helai hitam seperti bayangan ular. Satu persatu menyerang Xiao Yan. Ini bukan sekadar kehendak, gumam Yao Lao. Ini bagian dari kesadaran asli The Full Emperor. Semua helai bayangan itu menyatu kembali, menciptakan kepala raksasa yang melayang di atas lembah. Mulutnya terbelah lebar. Tubuhmu panas, cocok, sempurna. Xiao Yan menggeram. Kalau begitu coba rebut kalau bisa. Heavenly Flame di tubuhnya meningkat begitu besar, hingga membentuk pusaran cahaya emas. Api itu memadat, membentuk pedang besar setinggi 2 meter, berkilau seperti bintang. Dengan satu ayunan brutal, Xiao Yan membelah kabut hitam itu. Boong! Ledakan maha dahsyat mengguncang seluruh lembah. Loncatan api menghantam langit, menerangi seluruh area seperti matahari kecil. Kabut hitam bergulung, terseret dan terbakar dalam gelombang energi suci Heavenly Flame. Namun sebelum benar-benar hilang, suara itu berbisik lagi. Kami telah mengukirmu dalam ingatan dunia kami. Kami akan datang untukmu. Kabut itu pun lenyap, tersapu api suci hingga menjadi debu yang terserap angin. Xiao yang menatap tempat kabut itu menghilang. Jantungnya masih berdegup kencang. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu satu hal pasti. Ini bukan akhir. Ini baru awal.
Yao Lao menatapnya dengan wajah serius. Xiao Yan, dunia iblis sudah menandaimu. Mereka akan datang. Dan mereka akan datang bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi juga untuk Heavenly Flame. Xiao Yan mengepalkan tangan. Kalau itu kenyataannya, maka aku harus menjadi lebih kuat dari apapun yang mereka persiapkan. Ia menatap langit gelap yang mulai diterangi moonlight. Cahaya bulan jatuh di wajahnya, memperlihatkan sorot mata yang berubah. Lebih tajam, lebih berat, dan penuh kemauan baja. Angin malam menghembus lembut, membawa bau abu dan tanah terbakar. Namun di balik itu, ada satu hal yang jelas. Pertempuran Xiao yang telah memasuki babak baru, dan dunia iblis kini menatapnya langsung.